Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kami akan membawa Anda pada perjalanan menarik, meredefinisi cara Anda memandang kekhawatiran dalam hidup. Saya tahu kita semua memiliki daftar panjang hal-hal yang sering membuat kita terjaga di malam hari, bertanya-tanya, apa yang seharusnya saya khawatirkan? Nah, buang jauh-jauh daftar itu karena hari ini kami akan membongkar 5 hal yang sebenarnya tidak perlu menguras energi khawatir Anda. Dan lebih penting lagi, 5 hal yang memang layak untuk Anda perjuangkan dan khawatirkan. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan kami bagikan berikutnya bisa jadi adalah kunci yang Anda butuhkan untuk membuka pintu ke kehidupan yang lebih tenang dan berarti. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Baiklah, mari kita mulai dengan poin pertama yang sangat penting. Jangan khawatir soal kegagalan, tapi khawatirlah soal peluang yang kamu lewatkan ketika kamu tidak mencobanya. Pernahkah kamu merasa takut untuk memulai sesuatu baru karena khawatir akan gagal? Itu wajar, tapi sebenarnya kegagalan itu bukan musuh terbesarmu. Kegagalan adalah guru yang luar biasa, memberimu pelajaran berharga yang tidak akan kamu dapatkan dari sukses langsung. Kegagalan mengajarkan ketahanan, keberanian, dan kreativitas. Ini adalah batu loncatan menuju kesuksesan, bukan penghalang. Namun, ada satu hal yang harus benar-benar kamu khawatirkan, peluang yang terlewat karena kamu tidak berani mencoba. Bayangkan semua kemungkinan yang bisa terjadi jika kamu melangkah keluar dari zona nyamanmu. Dalam setiap kesempatan yang tidak kamu ambil, ada potensi sukses yang terkubur. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangi kamu dari mengejar apa yang benar-benar kamu inginkan. Ingat, yang paling menyesal bukanlah kegagalan yang kamu hadapi, tapi peluang yang tidak pernah kamu ambil. Jadi, ambil risiko itu. Cobalah. Mungkin kamu akan gagal, tapi mungkin juga kamu akan berhasil. Dan bahkan dalam kegagalan, kamu akan menemukan pelajaran yang membuatmu lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap untuk tantangan selanjutnya. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, itu hanyalah awal dari petualangan yang lebih berani dan berarti dalam hidupmu. Beranjak ke poin kedua, kita akan membahas sesuatu yang seringkali menghantui pikiran kita. Jangan khawatir soal apa yang orang lain pikirkan, tapi khawatirlah soal tidak menjadi diri sendiri. Di era media sosial ini, sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran tentang bagaimana orang lain memandang kita. Kita seringkali mengubah diri kita hanya untuk diterima atau disukai oleh orang lain. Namun, tahukah kamu, kekhawatiran tentang pandangan orang lain bisa menahanmu dari keaslian dan potensi sejati dirimu. Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, pada akhirnya tidak akan berpengaruh banyak pada kebahagiaan dan keberhasilanmu. Mereka mungkin lupa tentang apa yang kamu katakan atau lakukan, tapi bagaimana kamu membuat mereka merasa dan bagaimana kamu merasa tentang diri sendiri itu yang akan bertahan. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang seharusnya kamu khawatirkan, tidak menjadi diri sendiri. Kehilangan identitasmu dalam upaya menyenangkan orang lain adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kehilangan suaramu, keunikanmu, dan keaslianmu hanya akan membuatmu merasa kosong di dalam. Jadi, biarkan orang lain berpikir apa yang mereka inginkan. Yang terpenting adalah kamu tetap setia pada dirimu sendiri, nilai-nilaimu, dan apa yang kamu percayai. Jangan biarkan ketakutan akan penilaian orang lain menghalangimu dari mengekspresikan dirimu yang sebenarnya. Ingat, hanya dengan menjadi diri sendiri, kamu bisa mencapai kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Melangkah ke poin ketiga, kita akan mengeksplorasi ide yang sangat penting. Jangan khawatir soal kesempurnaan, tapi khawatirlah soal tidak mencapai potensi penuhmu. Banyak dari kita terobsesi dengan ide kesempurnaan. Kita ingin segalanya sempurna, pekerjaan kita, hubungan kita, bahkan diri kita sendiri. Namun, mengejar kesempurnaan adalah perjalanan tanpa akhir yang seringkali meninggalkan kita merasa tidak puas dan kelelahan. Kesempurnaan dalam banyak hal adalah ilusi yang tidak dapat dicapai karena selalu ada ruang untuk perbaikan, selalu ada lebih baik yang bisa dikejar. Tapi, ada yang lebih penting daripada kesempurnaan, mencapai potensi penuhmu. Inilah yang seharusnya menjadi fokus utama kita. Kekhawatiranmu seharusnya bukan pada apakah segalanya sempurna,
Tapi, apakah kamu telah memberikan yang terbaik dalam setiap situasi? Apakah kamu telah mendorong dirimu untuk tumbuh, belajar, dan berkembang? Ketika kita fokus pada pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri daripada kesempurnaan, kita membuka diri terhadap kemajuan yang nyata. Kita menjadi lebih resilient, lebih kreatif, dan lebih adaptif. Kita belajar dari kesalahan dan gagal, yang merupakan bagian penting dari pencapaian potensi penuh kita. Jadi lepaskanlah beban mengejar kesempurnaan. Alih-alih, fokuslah pada proses belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Itulah yang benar-benar penting. Ingat, dalam perjalanan untuk mencapai potensi penuhmu, apa yang kamu pelajari di sepanjang jalan jauh lebih berharga daripada mencapai suatu standar kesempurnaan yang tidak realistis. Kita bergerak ke poin keempat, yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan khawatir soal kekayaan material, tapi khawatirlah soal tidak memiliki kepuasan hidup. Dalam dunia yang seringkali mengukur kesuksesan melalui harta benda dan kekayaan material, mudah bagi kita untuk terjebak dalam perangkap berpikir bahwa lebih banyak uang atau barang mewah akan membuat kita lebih bahagia. Namun, kebenarannya seringkali berbeda. Kekayaan material mungkin dapat memberikan kenyamanan sementara, tapi kepuasan hidup yang sejati datang dari hal-hal yang jauh lebih mendalam. Kekhawatiran sebenarnya yang harus kita miliki adalah tentang tidak merasa puas dengan hidup kita. Kepuasan hidup bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa berharga hal-hal yang kita miliki bagi kita. Ini tentang membangun hubungan yang bermakna, mengejar hasrat dan impian kita, dan membuat perbedaan positif di dunia. Pada akhirnya, kekayaan terbesar yang bisa kita miliki adalah kekayaan hati. Merasa puas dan bahagia dengan apa yang kita lakukan dan siapa kita. Kepuasan ini datang dari mengetahui bahwa kita telah hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, telah memberikan kontribusi yang positif kepada orang lain, dan telah mencapai hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Jadi, lepaskan kekhawatiranmu tentang mengejar kekayaan material tanpa henti. Alih-alih, fokuslah pada penciptaan dan pemeliharaan kepuasan dalam hidupmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar membuatmu bahagia, apa yang memberimu rasa tujuan, dan bagaimana kamu bisa berkontribusi kepada dunia ini. Itulah kekayaan sejati. Dan akhirnya, kita sampai pada poin kelima, sebuah pesan yang sangat penting untuk kita semua. Jangan khawatir soal menjadi populer, tapi khawatirlah soal tidak membuat dampak positif. Di dunia yang sering kali terobsesi dengan popularitas dan pengakuan, mudah bagi kita untuk terjebak dalam keinginan untuk disukai dan dikenal oleh banyak orang. Namun, keinginan untuk menjadi populer bisa menyebabkan kita kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Popularitas bisa fana, dan apa yang tren hari ini bisa jadi sudah dilupakan besok. Yang seharusnya menjadi kekhawatiran kita bukanlah seberapa banyak orang yang mengenal nama kita, melainkan seberapa besar dampak positif yang bisa kita buat dalam kehidupan mereka. Membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, tidak peduli seberapa kecil, adalah sesuatu yang akan bertahan jauh lebih lama daripada popularitas sementara. Dampak positif ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin melalui pekerjaan yang kita lakukan, cara kita berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan melalui tindakan kebaikan kecil sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Jadi, alih-alih mengejar popularitas, fokuslah pada pembuatan dampak yang bermakna. Bertanyalah pada diri sendiri bagaimana kamu bisa menggunakan waktu, energi, dan sumber daya yang kamu miliki untuk membantu orang lain dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Pada akhirnya, itulah yang akan memberi kepuasan sejati dan meninggalkan warisan yang abadi. Ingat, bukan tentang seberapa banyak orang yang tahu namamu, tapi tentang seberapa banyak kehidupan yang kamu sentuh dengan tindakanmu. Mari kita semua berusaha untuk membuat dampak positif satu langkah kecil pada satu waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya.